Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kepada sahabat-sahabatku pemangkas rambut dimanapun berada. Pada kesempatan siang kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial cara mudah potong rambut buzz cut ya sahabat. Jadi untuk pertama kali atau step pertama kali kita potong rambut pada bagian atas ya. Usahakan bagian atas, jangan samping, jangan kita potong pada bagian samping sahabat ya. Ini tutorial yang saya bagikan cara mudah, dan usahakan cara pemotongannya berlawanan dengan arah rambut sahabat ya, supaya lekas kepotong dan tentunya hasilnya lebih maksimal, lebih rata dibanding kita mengikuti arah rambut. Terus sebelum ke pemotongan, usahakan kita tanya terlebih dahulu kepada customer kita apakah disisakan 1 cm ataupun setengah cm. Untuk ukuran 1 cm sahabat bisa gunakan, untuk lebih hati-hati ya, bisa gunakan cut nomor 4. Ketika nanti sahabat sudah selesai memotong, sahabat tanya apakah masih kurang tipis lagi atau kurang pendek. Kalaupun kurang pendek, sahabat bisa gunakan cut nomor 3 sahabat ya. Oke, cukup ya pembahasannya pada tahap pertama. Terus tahap kedua kita gunakan cut nomor 2 close sahabat ya. Kita potong sampingnya ya, tadi pada bagian atas, lalu samping kanan kiri. Usahakan kita potong pelan-pelan saja agar rapi, rata. Fokusnya juga kita perhatikan ya. Terus kita cek pada bagian samping atas ya sahabat. Kalau masih ada tonjolan, kita bisa gunakan cut nomor 2 kuat, cutnya kita buka. Kita sambungkan antara cut nomor 4 tadi yang atas dengan cut yang bawah yang 2 close tadi. Kita lihat lagi, kalau masih kurang melengkung ya, kurang rata, kita bisa potong lagi. Kita cek lagi, sahabat bisa melihat kalau sudah rata, kira-kira sudah bagus ya. Sahabat bisa lihat ya, kita cek kalau sudah rapi, sudah bagus, sudah berbentuk, maka kita closekan lagi, kita tutup tuasnya lagi, kita potong sebelah belakang pada bagian belakang. Pemotongannya sama, tapi jangan langsung ke atas juga ya, karena kita buat stand untuk buat pola melengkung ya. Kita potong terus, kita ikutin berlawanan arah rambut ya, supaya lekas kepotong dan potongannya jauh lebih rata. Di situ kita buka tuasnya sahabat ya, jadi kita sambungkan sedikit demi sedikit. Kita lihat masih ada tonjolan, kita potong lagi terus. Tetapi nanti kita perbaiki sahabat ya, setelah video ini, setelah ingin finishing, nanti ada sedikit perbaikan karena ada beberapa rambut yang 1, 2, 3 yang masih menonjol. Kita potong terus, kita cek lagi, itu ya masih ada menonjol. Kita bisa gunakan clipper menuju ke bawah ya, karena disitu cutnya nomor 2, maka saya lebih hati-hati karena takut nanti terlihat cekung. Jangan sampai itu terjadi, karena nanti akan dilihat oleh seseorang yang mana nanti mereka akan berspekulasi bahwa ini potongannya kurang rata, begitu ya. Untuk pada bagian kanan ya, yang atas belakang itu ada tonjolan atau tengkorak yang agak menonjol. Jadi nanti kita perbaikin menggunakan bantuan overcomb, sisir sama gunting sahabat. Terus pada tahap selanjutnya kita gunakan cut nomor 1, 1/2 sahabat. Cut 1, 1/2 ya. Jadi di sini untuk perbandingan sahabat, yang pada bagian kanan ini saya pakai cut ini, untuk bagian kiri, samping kiri nanti saya gunakan cut nomor 1, tuasnya saya buka. Jadi untuk perbandingan, untuk pengetahuan bagi sahabat semuanya,
tentang tutorial yang pernah saya bahas pada video saya sebelumnya ya. Jadi untuk guard nomor 1 kalau dibuka tuasnya maka menjadi 1,5 atau 1/2. Terus kita potong terus melingkar ya sahabat. Usahakan pemotongannya ya rapi. Ini sesuai dengan gambar tadi ya, permintaan dari customer kita, minta potongan basket modelnya kayak pemain sepak bola sahabat. Siapa namanya nggak tahu ya saya. Di situ kita kurang tipis ya, nanti kita gunakan guard nomor 1, tuasnya kita tutup supaya lebih serasi ya. Yang bawah lebih tipis, atasnya lebih tebal dan tebal. Pada bagian samping kiri saya masih menggunakan guard nomor 1 1/2 sahabat ya. Tetapi akan saya ganti supaya sahabat bisa memiliki atau bisa mendapatkan pengetahuan lagi bagi Anda yang pemula. Ternyata guard nomor 1 kalau kita buka tuasnya maka menjadi 1/2 atau 1,5, atau bisa juga menjadi 1/2, 1/2 maksudnya. Di situ kita gunakan guard nomor 1, tuasnya kita buka. Jadi sahabat bisa melihat ya. Namun untuk pemotongan saya biasanya ya, saya sarankan kepada sahabat semuanya untuk menggunakan guard nomor 1, tuasnya kita tutup ataupun kita buka, karena kita nggak mindun gawini atau nggak bolak-balik atau nggak berbolak-balik mengganti guard. Karena kalau kita gunakan yang finishing ya, karena guard nomor 1 itu finishing pada bagian bawah itu finishing, kita tidak melulu mengganti guard. Karena biasanya kalau pada bagian bawah sendiri itu lebih tipis, maka kita tutup tuasnya, kalau depannya bisa kita buka. Jadi itu maksud saya. Di sini ada cengkuan ya, rambut, cengkuan kepala maksudnya, kepala yang mengakibatkan ketebalan rambut sedikit lebih menonjol. Jadi kita bisa gunakan kemiringan clipper. Dan di sini kegunaannya adalah guard nomor 1, tuasnya kita tutup sahabat. Kita bisa lebih menyatukan lagi atau lebih variatif atau lebih serasi lagi ketika kita gunakan guard nomor 1, tuasnya kita tutup. Beda kalau kita pakai guard nomor 1 1/2, maka kita tidak bisa memberikan yang serasi atau yang terbaik ya, coraknya atau bentuknya itu terbaik karena sudah setelan pakem, setelan sudah mentok ya sahabat. Di situ saya buka lagi tuasnya, usahakan pada bagian depan itu kita samakan antara kanan dan kiri ya, karena biasanya customer ketika pulang itu melihat pada bagian yang depan, usahakan sama. Terus kita potong jambangnya sama yang belakang itu, sama yang belakangnya juga, yang bawah depan leher, untuk buat pola pengerokan supaya lebih mudah lagi nantinya ya sahabat ya. Sahabat bisa gunakan clipper, bisa gunakan trimmer. Di sini saya gunakan clipper sahabat ya. Usahakan kalau clipper sahabat masih setelannya belum akurasi ya, jangan terlalu kemepetan atau dipepetkan, nanti biasanya akan tergores pada bagian kulitnya. Kalau masih ada rambut yang menonjol yang kurang rata, maksudnya masih ada tebalan, kita bisa gunakan zero open untuk meratakan lagi. Jadi untuk buat pola pengerokan itu sangat penting sahabat ya, karena untuk mempermudah kita dan untuk lebih awet lagi silet kita atau razor kita. Kita bersihkan ya, ini proses akhir, kita bersihkan sebelum kita pengerokan supaya rambut yang ada yang masih panjang bisa kepotong sahabat. Jadi di sini
finishingnya sangat perlu ya, finishing untuk pemotongan supaya lebih bagus lagi, lebih rata, lebih akurat, lebih melengkung ya, melengkung itu bisa lebih bagus lagi. Setelah itu ya kita beri air campuran bedak supaya lebih mudah proses pengerokan. Pada bagian depan ya, lengkuan di atas pelipis usahakan sama antara kanan dan kiri, maksudnya tingginya itu sama sahabat, jangan sampai tinggi sebelah. Kita cek lagi, kalau sudah maka apa kemauan lagi. Di sini kemauan customer saya minta digaris sahabat ya, digaris. Usahakan kita buat pula juga pakai trimmer untuk dasaran, untuk mempermudah kita proses pengerokannya nanti. Terkadang sahabat, terkadang customer kita itu minta diperjelas lagi, jadi nanti kita kerok ya sahabat. Di sini juga alisnya minta dikerok juga ya. Memang ya anak sekarang memang begini ya. Baik sahabat, semoga pembahasan ini ada manfaatnya kepada kita semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.